Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil kabir, al-alimil qadir. Ahmadu rabbi wa ashkuruhu ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinah allati la yuhsiha illa hu, wa as'aluhu dawama syukri ala ni'amihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin al-bashir an-nadhir was-sirajil munir, wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu bi amwalihim wa anfusihim li nusrati dinillahi hatta ashraqatil ardu bil huda wan nur. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah ta'ala tablughu ridwanahu wa jannatihi wa tanju min ghadabihi wa 'uqubatihi. Qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah siang hari ini sama-sama kita bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah nanti termasuk nama kita yang dicontek, yang diceklis, menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dari atas mimbar yang mulia ini, Al-Khatib berwasiat untuk pribadi dan umumnya untuk kita sekalian, marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah-perintahnya Allah semampu kita, dan kita tinggalkan larangan-larangan Allah mutlak tanpa ada toleransi. Mudah-mudahan bekal takwa yang kita persiapkan ini paling tidak cukup ketika kita suatu saat akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tema khutbah pada kesempatan kali ini yaitu kaitan antara takwa dan syukur. Lagi kita diperintahkan berpuasa Ramadan beberapa bulan yang lalu. Tujuan akhir puasa itu Allah menegaskan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang berada di maqam takwa. Jadi takwa itu sebetulnya adalah bukan sifat, tapi maqam, stasiun di mana kita harus berupaya untuk menuju ke tempat itu. Kalau kita ingin menuju kemana, maka ada stasiun-stasiun atau makom-makom yang harus kita lewati, tidak bisa kita lompat. Jadi yang pertama makom itu adalah takwa dulu. Makanya khotib bagian dari rukun khutbah itu selalu menyampaikan betapa pentingnya takwa itu. Karena takwa itu hadirinnya mas sekalian, ini level dasar yang semua orang itu berupaya untuk ke situ. Jadi kalau orang yang disebut dengan takwa ini masih mengupayakan terus, dia masih berjuang terus supaya pindah kepada makom berikutnya, yaitu makom syukur. Jadi makom syukur ini itu makomnya lebih tinggi daripada makom takwa. Tidak percaya? Yang pertama, dalilnya adalah surat Al-Baqarah 183, itu ujungnya la'allakum tattaqun. Kemudian di surat 184 Al-Baqarah 184 masih rangkaian puasa. 185 ujung ayatnya itu adalah la'allakum tashkurun. 186 itu ujung ayatnya la'allahum yarshudun. Kalau yang belajar ilmu tafsir itu namanya ada ilmu munasabat, ada korelasi ayat. Jadi satu ayat dengan ayat berikutnya itu ada
ada kaitannya. Itu ada korelasinya. Jadi setelah kita mencapai maqam takwa, maka kita harus mencapai maqam syukur. Nah, ini seperti yang dijelaskan sama Al-Khatib tadi, bahwa ada satu ayat yang menjelaskan dalam surat Al-Imran 123 itu, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, khutbah yang singkat ini akan Al-Khatib jelaskan kaitan antara takwa dengan syukur di sini. Sebelum menjelaskan ke situ, hadirin yang sekalian, Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadisnya beliau menjelaskan kepada kita begini, bahwa urusan orang Islam itu luar biasa. Sungguh urusan orang Islam itu sangat menakjubkan. Kenapa? Ketika mereka dikasih ujian berupa kesenangan, mereka syukur. Dan ketika dikasih ujian kesusahan, mereka bersabar. Dan ini dua-duanya bagus, sepanjang memang kita mendasarinya dengan iman. Karena kalau tidak mendasari dengan iman, yang dikasih kelapangan dia menjadi sombong dan lupa daratan. Dan yang ketika tidak didasari iman, diuji dengan kesusahan, dia berkeluh kesah dan seterusnya. Harus ada dasar iman ini. Jadi kata Nabi, kalau dikasih ujian susah dia bersabar, dikasih ujian senang dia bersyukur. Dan ini dua-duanya baik. Nah, jadi kita disuruh untuk menetralisir segala kondisi kita supaya mental kita ini tetap stabil. Kita tidak tergoyahkan tuh iman kita, ibadah kita ketika kita diuji dengan kesenangan-kesenangan itu. Tapi juga kita nggak berkeluh kesah bahkan sampai berputus asa ketika kita diuji dengan bermacam-macam ujian yang membuat kita yang mestinya harus bersabar. Nah, hadirin sekalian, ada pertanyaannya begini, kira untuk kita jawab, tapi silakan kita renungkan. Mana yang lebih baik antara orang yang kaya yang bersyukur dengan orang yang miskin tapi dia bersabar? Lebih baik orang kaya yang bersyukur atau lebih baik orang miskin yang sabar? Nah, ini jawabannya ini perlu kita analisa dari berbagai perspektif, termasuk juga dari dalil-dalil. Yang pertama dulu deh, orang yang miskin yang sabar. Jadi keutamaan sabar ini, hadirin jangan salah. Allah bilang begini, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau kita diuji dengan berbagai macam ketidaknikmatan, diuji berbagai macam kepayahan, kesusahan, sakit dan seterusnya, kita sabar, maka kata Allah, yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Itu pahala kita bersabar itu tidak ada batasannya, nggak ada hitungannya, nggak ada nilainya. Maksudnya nggak ada nilainya, saking besarnya itu pahala kita melaksanakan ujian berupa kesabaran. Nah, jadi kalau kita menyikapi segala ujian itu dengan sabar, maka Allah memberikan semacam apresiasi kepada kita ketika kita sabar. Pahala kalian itu besar, pahala kalian itu besar. Tapi kalau syukur, bagaimana syukur? Konteksnya dengan penjelasan Allah juga. Nah, satu hari, hadirin jamaah sekalian, ada salah seorang sahabat kemudian bertemu dengan khalifah yang kedua, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, di sebuah pasar. Di pasar itu orang ini berdoa yang menurut Umar bin Khattab itu agak aneh. Beliau berdoa begini, Allahumma ja'alni minal qalil, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikanlah saya orang-orang yang sedikit. Sayyidina Umar awalnya belum nyambung, apa maksud orang berdoa ini? Allahumma ja'alni minal qalil, jadikanlah saya orang-orang yang sedikit. Akhirnya disamperin sama Umar bin Khattab, kemudian ditanya, kenapa kamu berdoa seperti itu, maksudnya apa? Akhirnya sahabat itu menjelaskan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, bukankah engkau mengetahui bahwa di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit orang-orang yang bersyukur. Berarti hadirin jamaah sekalian, orang-orang yang diuji dengan kepayahan, dengan kesusahan, dengan sakit, banyak yang sabar. Tapi ketika orang itu diuji dengan harta, dengan kelapangan hidupnya, dengan berbagai macam kenikmatan, Allah bilangnya, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit
dari hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi orang yang bersabar itu lebih banyak ketimbang orang-orang yang bersyukur. Berarti keutamaan syukur itu kalau berdasarkan penjelasan Allah ini lebih baik kualitasnya. Karena kalau kesabaran lebih kepada orang itu. Tapi kalau orang itu bersyukur, dari syukurnya itu bisa memberikan manfaat buat dirinya, lingkungan, dan yang lebih luas. Nah, apa itu yang dimaksud dengan syukur? Ini makom yang harus kita tuju setelah kita mengupayakan makom takwa itu. Syukur itu adalah izharun nikmah, menampakkan kenikmatan yang kita dapat. Jadi kalau kita punya kenikmatan apapun, kita bisa berbagi, kita bisa menggunakan itu, maka itu kita mewujudkan syukur itu. Sedangkan menurut istilahnya, syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ilaihi ila ma khuliqa li ajli. Jadi syukur itu adalah mendayagunakan semua potensi yang kita punya, yang Allah berikan itu tergantung tujuan itu diciptakan. Kalau kita punya ilmu, maka bersyukurnya dengan cara mengajar, dengan cara membimbing orang-orang yang tidak tahu sehingga dia menjadi tahu. Kalau kita dikasih anugerah dengan harta, maka banyak cara kita bisa mendermakan harta kita itu bagian daripada mewujudkan rasa syukur kita ini. Kita punya keahlian apa, kita punya kemampuan apa, kita memberdayakan lingkungan kita menggunakan semua kemampuan kita untuk kebaikan orang lain juga, kebaikan lingkungan juga, itu bagian daripada implementasi rasa syukur. Jadi orang yang syukur itu, dia berdaya guna. Orang yang takwa bisa jadi cuma untuk sendiri itu apa. Tapi kalau orang yang bersyukur, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bisa berdaya guna buat orang yang lain. Makanya makom takwa lebih baik daripada makom syukur, lebih baik dan lebih tinggi daripada makom takwa. Nah, hadir yang sekali rahimakumullah. Syukur itu ulama ngajarin kepada kita 3 cara. Satu dengan cara lisan yang paling mudah. Begitu kita dapat nikmat, alhamdulillah. Dengan perbuatan. Maka ketika kita memiliki kelebihan rezeki, ayo kita datang ke masjid yang sedang membangun. Ayo kita lihat, ada nggak orang-orang yang butuh dana untuk pendidikannya misalnya. Bagian daripada perbuatan sebagai wujud syukur kita. Yang susah itu yang hati. Hati itu menerima semua keadaan itu dengan kondisi tulus, ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah memang memberikan itu yang terbaik bagi kita. Nah, itu merupakan cara yang lebih sulit karena kita memang harus mengupayakannya, syukur dalam hati itu. Menutup khutbah Jumat yang singkat hadirin yang sekalian, Al-Khatib ingin mengutip sebuah hadis dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW itu mengingatkan kepada kita bahwa khoslatani man kana kafihi kataballahu syakiran sabiran. Ada 2 perilaku orang yang ketika dia memiliki sifat atau perilaku itu, maka dia dicatat sebagai orang yang memiliki pahala sabar dan pahala syukur. Tuh, gede banget tuh. Sabar tadi kita udah tahu itu nggak ada batasan nilainya. Syukur juga termasuk yang lebih tinggi karena Allah mengatakan sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Kita punya 2 sifat itu, maka kita akan dicatat memiliki pahala orang-orang yang sabar dan syukur. Apa itu kata Rasulullah? Wa man lam takuna bi lam yaktubullahu syakiran wala sabira. Kalau enggak punya 2 sifat itu, Allah enggak mencatat pahala sabar dan syukur. Yang pertama, man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtadabi. Yaitu orang yang ketika dia melihat orang yang lebih tinggi ketakwaannya, keagamaannya, kemudian dia mengikutinya, bahkan dia akan bisa mengalahkan dari sisi ketaatan kepada Allah, maka kita akan dicatat sebagai orang-orang yang memiliki sifat sabar dan syukur. Wa nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fa hamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi kataballahu syakiran wa sabiran. Tapi ketika kita melihat sekeliling kita, orang-orang di sekeliling kita siapapun, itu yang secara keduniaannya lebih besar, kita justru melihatnya yang lebih kecil supaya membuat diri kita ini merasa lebih bersyukur karena alhamdulillah saya punya motor, karena yang lain punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah saya punya sepeda, yang lain masih bisa berjalan. Jadi kalau kita memiliki sifat ini, melihat yang lebih tinggi orang yang taatan ibadahnya itu lebih baik dan memandang lebih bawah ketika dalam urusan dunia. Mudah-mudahan hadis Nabi ini bisa kita amalkan bahwa ketika kita tidak memiliki sifat sabar dan syukur bersamaan atau salah satunya, maka kita bisa menerapkan sifatnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum